tapi semakin mantap untuk mengenal diri, eksplorasi, dan nantinya mempersiapkan diri untuk ke kuliah impiannya ya. Oke, sedikit perkenalan singkat Bapak Ibu, kalau saya sendiri bergabung di Tes Bakat Indonesia mungkin bisa dibilang hampir 10 tahun ya, sejak tahun pertama berdiri. Kami sendiri bersama dengan rekan-rekan psikolog di Tes Bakat Indonesia ini punya satu visi. Kita tuh mau bantu anak muda Indonesia menjadi versi terbaik dirinya. Nah, karena kita percaya setiap anak pasti punya potensi yang unik-unik dan beda-beda ya, betul ya. Jadi, teman-teman yang di sini belum tahu bakatnya apa, jangan berkecil hati, karena sebenarnya bakatnya ada kok. Tapi kita memang harus cari tahu dengan lebih baik ya. Nah, tes bakat sendiri, kami pun juga sudah punya banyak cabang di luar kota. Tapi kalau di Jakarta sendiri, kami kayaknya sudah ada lebih dari 5 testing centers ya yang tersebar baik di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Selatan, dan juga di Tangerang. Nanti untuk Bapak Ibu yang ingin tahu dan kenal kami lebih baik, apa saja yang sudah kami lakukan, kegiatan-kegiatan, itu bisa juga nanti follow ya Instagram kita ya. Mungkin Mas Ade bisa share di kolom chat Instagramnya Tes Bakat Indonesia dan Eduall. Nah, ini wajib follow karena kita sering banget kasih tips-tips. Karena namanya dunia jurusan tuh setiap tahun nambahnya banyak banget ya, gitu ya. Bapak Ibu, jurusan tuh makin unik, makin beragam gitu ya. Karir pun juga shiftnya dan trennya berubah setiap tahunnya. Nah, jadi penting banget buat anak-anak kita pun mempersiapkan diri dengan baik. Nah, tentunya saya berharap nanti semua yang sudah pernah ikut webinar ini, terlepas pernah join, kayaknya kalau nggak salah mungkin di sini banyak yang sudah pernah ikut programnya Tes Bakat Indonesia ya. Boleh dong saya survei dulu, mungkin taruh di kolom chat gitu, yang sudah pernah ikut tes penjurusan kuliah bersama Tes Bakat Indonesia, mungkin bisa tulis chatnya angka 1, mau tahu sudah seberapa banyak. Nah, kalau belum, ya kan? Nah, nanti saya juga bagikan tipsnya ya. Tentunya kita sudah bantu banyak siswa, banyak di antara mereka juga yang sudah berkuliah di universitas terbaik nasional maupun internasional. Mudah-mudahan kalian semua nanti juga benar-benar bisa mencapai impiannya ya. Seperti kakak-kakak yang saya share di gambar ini, mereka tuh bisa pilih jurusan kuliah dengan lebih mantap, sesuai dengan bakat minatnya, persiapannya pun matang jauh-jauh hari. Tidak ada yang instan ya. Jadi makanya tentunya penting sekali. Nah, oke, tadi Mas Ade mungkin rekan saya juga sudah bagikan kita ada yang namanya kuis. Kuis singkat aja. Kita cuma mau ngecek aja refleksi ke diri sendiri ya, gitu ya. Seberapa siap sih atau kita sudah punya mindset, mentalitas ataupun mungkin action plan terkait jurusan kuliah ataupun persiapan kuliah. Nah, ini checklist ini biar sebagai refleksi ke anak-anak kita atau ke diri sendiri nih ya, tipenya yang masih oh santai-santai aja gitu, masih jauh gitu ya. Atau jangan-jangan dari awal nih, mungkin di sini ada yang masih usianya SMP sekalipun ternyata sudah benar-benar punya persiapan, nggak mau buru-buru gitu ya. Jadi udah cari tahu lebih banyak. Nah, eh, cara untuk mengisinya tadi kan tinggal menjawab aja ya atau tidak. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan nanti skornya adalah seberapa banyak jumlah yes-nya. Ya, tuliskan aja dari sekian nomor ini berapa jumlah yes yang kalian jawab. Berapa sih angkanya? Sekarang kita cek ya. Oke. Nah, seberapa siap teman-teman di sini? Oke. Bagi kamu yang punya jawaban 25 sampai 30, boleh dong tuliskan di kolom chat angka 4. Nah, saya mau tahu nih berapa banyak yang sudah punya jawaban sampai di angka skor 25 sampai 30 nih. Belum ada ya? Atau mungkin masih mengerjakan? Oke. Kalau kamu jawabannya sudah di skor 25 sampai 30, Bapak Ibu di sini parentsnya boleh tenang karena ternyata anaknya termasuk yang sangat dewasa nih ya. Jadi dia juga sudah punya kematangan, sudah punya mindset, sudah ada goalnya gitu ya. Dia tahu apa yang dia ingin achieve di masa depan dan dia sudah pilih juga biasanya jurusan kuliahnya nih. Nah, that's good. Karena biasanya untuk benar-benar bisa tahu pilih jurusan kuliah ini kan nggak sekedar cuma dengan baca-baca singkat gitu ya. Atau research 1-2 menit di Google. Oh tidak, pasti dia sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Jadi most likely kalau buat kamu yang sudah skornya seperti ini good, teruskan aja. Tinggal yang perlu kamu cari adalah sekarang bagaimana supaya portfolio kamu semakin mantap sehingga kamu bisa dapat offers bahkan
lebih dari satu university ya. Acceptance-nya nggak cuma di satu universitas, malah mungkin bisa dapat beasiswa. Nah, tinggal benar-benar lebih ke strategiknya milih kuliah dan kampusnya nih. Baik dengan portfolio ataupun strategi mungkin tadi eh, nilai-nilainya gitu ya, lebih ke arah administratif. Nah, ini biasanya Kak Stefanus nanti bakal bisa bimbing kamu dengan lebih baik. Nah, buat kalian yang skornya masih di bawahnya, 18 sampai 24, ini saya sebut, nah, ya quite ready, tapi yang nggak sepenuhnya lah ya. Mungkin ya sebutlah 75% deh, atau 80% ready. Kenapa? Karena sudah mulai gerak, sudah mulai ada research-nya, sudah mulai tanya papi, mami kalau masuk jurusan ini boleh nggak kuliah di sini, udah mulai cari tahu kesiapannya apa aja, biayanya mungkin gitu ya. Tapi masih banyak way to go juga. Homeworknya masih tetap ada. Karena biasanya kamu perlu set ekspektasinya kamu ya. Cara beradaptasi mungkin, cara belajar yang baik gitu ya. Udah mulai set up, punya manajemen belajar yang lebih baik gitu. Karena kalau udah kuliah sendiri beda banget sama SMA. Semua diatur oleh diri sendiri. Apalagi yang kuliahnya jauh dari mami papinya ya. Nggak mungkin tiap pagi dibangunin kan gitu ya. Jadi biasanya udah punya kesadaran nih ke sini, tapi masih perlu dibimbing supaya motivationnya nggak lepas. Ya, jangan cuma semangat-semangat di awal, tapi nanti lupa santai-santai juga. Jadi makanya kita bilang persiapannya is good, tapi perlu dibimbing lebih. Nah, dibimbing lebihnya bagaimana? Ya tentunya biasanya bisa cari tahu lewat tes bakat juga, strength and weaknesses diri, ini supaya kita bisa antisipasi ya, gitu ya. Dan juga bisa dibimbing sama tim Eduall supaya tahu gitu ya cara nyiapin portfolionya mau tahu mulai startnya dari mana supaya portfolionya tuh kita bilang gold A plus lah gitu bagus banget sehingga benar-benar bisa punya acceptance rates yang tinggi banget di universitas Ivy League gitu ya favoritnya. Nah, kalau buat kamu yang skornya 10 sampai 17 gimana? Wah, ini not quite ready karena biasanya most likely masih under 50% nih awareness-nya maupun mindset-nya. Karena mungkin dilihatnya bahwa kuliah itu masih sesuatu yang abstrak gitu ya. Wah, belum kebayang deh bahkan mau kerjanya apa, itu nanti subjeknya, pelajarannya apa di kampus itu atau di jurusan tersebut. Malah mungkin masih mix up nih. Dipikirnya kalau kuliahnya antara IT sama data science sama. Wah, padahal beda juga loh gitu ya. Nah, jadi ini biasanya lebih butuh bimbingan lagi, butuh juga direkomendasiin dengan lebih tepat supaya pilihannya pun objektif, nggak cuma sekedar pilih-pilih ikut teman aja atau tren, dan juga tadi punya long years of persiapan, karena persiapan kuliah tuh kayaknya nggak bisa ya cuma langsung, saya nanti mau berangkat langsung ke Oxford gitu deh tahun depan, tapi nggak nyiapin apa-apa gitu ya, selain nilai-nilai gitu ya. Banyak loh yang harus disiapin. Oke, and lastly, buat kamu yang 25 and 30, sorry, angkanya saya salah copy. Ini berarti angkanya yang masih di bawah 10 ya, teman-teman. Wah, you need to wake up now. Ini berarti anak Bapak Ibu masih terlalu santai banget. Wah, nggak usah dipikirin, malah ditaruh di belakang pikirannya tuh gitu ya, diumpet-umpetin, nggak mau dipusingin gitu ya. Nah ini bahaya aja, kenapa? Karena kalau kita nggak punya goal, nggak punya tujuan, balik lagi nanti kita tidak bisa berprestasi maksimal. Karena semuanya dibawa dengan santai-santai aja gitu ya. Jadi pastinya yang pertama harus mulai disadarkan nih sama orang tuanya ya, gitu ya. Nanti Kak Stefanus bisa kasih tips lanjutan juga. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu hasil reflection kita hari ini. Tujuannya kita nggak mau bikin teman-teman merasa malu atau apapun tidak, tapi kita mau supaya kalian punya wake up call-nya gitu. Yang rasanya udah merasa ready, jangan-jangan masih banyak hal yang harus disiapkan. Yang tadi pun sudah paling siap pun ternyata juga nggak bisa lengah gitu ya. Karena kompetisinya zaman sekarang semakin ketat, jadi kita pengen semua teman-teman tuh nggak cuma kena pressure-nya aja gitu ya, tapi bisa jalanin dengan skill yang baik di masa depan. Nah, sebenarnya survei ini berkaitan juga nih dengan mungkin data di sini ya, teman-teman ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang kenal dengan yang namanya Harvard School of Business, pasti tahu ya. I think one of the best schools juga gitu yang ada di US. Nah, pernah ada suatu survei yang dilakukan ke anak-anak Harvard ini dengan pertanyaan yang as simple as what do you want to do in the future? Nah, surprisingly kita akan kaget juga ya. Kita pikir kalau namanya anak udah masuk top uni, dia udah tahu lah mau kehidupannya seperti apa ya.
Nah, tapi ternyata anak-anak zaman sekarang itu juga banyak yang ya udah ngalir aja. Kuliah tuh cuma extension of lanjutannya kuliah SMA gitu ya. Nah, nggak juga. Jadi 84% siswa yang sudah masuk sekolah top uni aja bisa loh have no ideas what they're doing. Nggak tahu kira-kira ya kalau udah lulus mau ngapain ya lihat nanti aja deh. Nah, ada juga di sini yang 13%-nya jawabnya maybe karena sebenarnya udah ada beberapa plan tapi unsure lah. Kita akan lihat let it go, let it flow dulu lah selama 3 tahun ke depan dibawa kemana ya. Kalau disuruh papi mami nanti lanjutin usaha papi mami bisa gitu ya. Kalau kira-kira nanti ada temen yang ngajak open bisnis bareng bisa gitu kan. Atau saya mau lihat lagi deh, saya belum decided nih gitu ya. Mungkin saya nanti baru mau ngambil specific majorsnya di tahun kesekian. Biasanya di kampus-kampus di uni di luar kan ada yang seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi mereka masih open to many options. Dan ternyata dari seluruh anak-anak itu hanya 3%. Wah, itu berarti kayak berapa ya? Mungkin 1 dari 10 anak ya. Yang benar-benar jawabnya I know what to do in my future. Dia udah punya setnya, goalnya mau ngapain dan segala macam. Nah, surveinya dilanjutkan nih Bapak Ibu. In the next 10 years, what happened ke mahasiswa-mahasiswa ini, ke students-students inilah yang kita lihat pasti sebenarnya students yang pasti pintar dan berprestasi. Nah, hasil surveinya nunjukin bahwa ternyata siswa yang tadi jawabnya aku nggak tahu, ya, they're making a good money for themselves, they have a good careers gitu ya. Namanya juga lulus dari respectful university. Tapi kalau kita bandingin aja sama yang tadi udah punya 50% of plan. Nah, sudah ada a slightly plan aja, they make twice, their income get twice more gitu ya, compare sama yang tadi nggak punya planning apa-apa. Nah, yang lebih gongnya lagi adalah yang tadi, cuma satu anak aja kan dari 10 orang ya, 13%. Yang tadi sudah menentukan saya mau ngapain selama kuliah sampai saya lulus, itu ternyata jauh-jauh lebih sukses dibandingkan kelompok teman-teman lainnya. Jadi mungkin secara salary, income itu 10 kali lipat lebih baik. Kenapa? Karena bagi mereka yang sudah punya goal dari awal, bahkan sebelum masuk uninya, dia biasanya pasti akan set motivation, set strateginya, dia tahu mau ngambil subjek apa, dia akan pilih prof yang terbaik, dia tahu saya nanti harus assist dosen yang mana nih, yang akan kasih saya network to this kind of industry, mungkin gitu ya. Jadi semua udah dilakukan secara strategically gitu kan. Makanya mereka akan lebih cepat untuk sukses gitu ya. Bukan berarti temannya tidak sukses, tapi they will be successful in their own time. Nah, tentunya saya berharap teman-teman eh, dari survei yang tadi kita lakukan dan juga dari survei yang pernah bahkan dilakukan di anak Harvard aja kita belajar yang nggak ada yang namanya milih jurusan tuh ngasal-ngasal. Ya, jurusan makin banyak, makanya kita harus pilih dengan lebih wise lagi ya. Mungkin sampai sekarang ada lebih dari, saya rasa nggak cuma ribuan ya. Ya, jadi namanya careers itu sudah sampai ratusan ribu, jurusan itu mungkin lebih dari 3.000 saat ini saya rasa ya. Di Indonesia aja jurusan baru makin banyak ya. Oke, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa memilih jurusan dengan tepat? Oke, jadi kuncinya pasti ada 3 hal. Yang pertama, teman-teman perlu cari tahu kekuatan dirinya. Find out what they're very good at, gitu ya, what their passion is, dan cari tahu yang paling mana yang match juga sama style, personality, aspirasinya, gitu ya. Mungkin juga sama values-nya, gitu ya. Lifestyle yang diinginkan, itu semua dicari tahu aja yang berkaitan sama strength diri. Nah, kedua, tadi buka wawasan. Majorsnya ribuan, ada apa aja. Kita cari mix and match-nya ya. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu cari mentor terbaik. Karena mentor itu penting banget ya, supaya anak-anak lebih fokus, punya strategi ke depan, gitu ya, punya motivation yang baik, gitu ya. Dan semuanya disiapkan dengan adanya mentor yang expert di bidangnya. Nah, ini kita ngomong strength dulu nih. Mungkin kalau di sini yang sudah pernah ikut tes kita pasti familiar sama istilah 3P atau 3P gitu ya. Karena ini adalah singkatan dari potential, personality, and passion gitu. Kenapa tiga-tiganya penting? Karena kalau kita cuma sekedar punya salah satunya aja, biasanya pasti ada ketimpangannya atau ada challenge besar nanti yang dihadapi saat berkuliah. Nah, saya kasih contoh nih ya. Kalau kita ngomong potentials itu, kita contohnya misalnya anak-anak mungkin ngerasa, oh saya paling jago mathematics nih, subjeknya saat ini. Nilai saya paling bagus di math gitu ya. Nah, math itu aplikasinya juga luas banget loh, Bapak Ibu. Mau diaplikasikan seperti apa? Apakah hanya cuma di dunia science seperti engineering?
IT, nggak juga. Di ilmu ekonomi, di ilmu sosial pun sebenarnya bisa kepakai. Makanya kita harus cari tahu passion. Karena passion ini yang akan mendorong atau kasih drive ke putra-putri kita, ke kamu gitu ya, yang bikin kamu semangat bangun pagi karena you know you have a purpose gitu kan. Mau bikin impact apa nih gitu ya. Jadi yang goal yang dikejar apakah cuma sekedar memang langsung gaji yang paling gede ya nggak juga karena passion usually is more than that gitu ya. Biasanya carinya adalah lebih ke contributions, bidang apa yang saya rasa saya paling suka untuk explore atau kembangkan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah personality. Ya, tentunya kita mau make sure ya cocok juga sama style saya gitu ya, kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, kalau cuma salah satu nanti yang ada pastinya banyak kesulitannya. Contohnya apa? Sekedar bisa tapi nggak suka gitu kan? Biasanya malah kita bilang anak-anaknya biasanya jadi kalau kayak punya potensi dan personality-nya gitu ya, tapi nggak suka di bidangnya, ya pasti biasanya nggak semangat kerjanya gitu ya. Sekedar bisa tapi nggak passion, ya dikerjakannya juga setengah-setengah gitu. Sebisanya suka-suka aja, tapi ternyata skillnya nggak mendukung gitu ya, pasti nanti nggak pernah dapat rating yang bagus lah dari peers, atasan, dan segala macam biasanya susah gitu ya untuk progresnya. Lebih banyak challenge-nya. Oke, jadi itu kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Tapi kalau saya boleh breakdown dulu, teman-teman gimana sih supaya bisa cari tahu potensinya? Nah, potensi itu harus diingat ya, teman-teman. Itu ada, tapi dia bentuknya seperti benih. Jadi artinya kalau tidak pernah dipupuk, dilatih, dikasih challenge, diikutkan mungkin dikasih project atau lomba yang membantu skill itu semakin berkembang, ya mungkin nggak tumbuh-tumbuh banget, nggak optimal gitu ya. Nah, yang kita coba cari tahu dari strength-nya, biasanya kalau melalui tes penjurusan, pasti kita juga bisa relate ke inteligensinya. Which is kita bisa lihat nih, kemampuannya unggulnya di area numerik, spasial, atau bahasa. Ini untuk membantu juga menentukan bidang-bidang yang memang cocok untuk dijalanin, gitu ya. Kalau memang anak kita memang punya passion di animasi, kita juga mau cari tahu seberapa baik sih kemampuan spasial atau membayangkan ruang tiga dimensi. Karena ya pada saat pembuatan animation itu juga membutuhkan kreativitas dan kemampuan membayangkan ruang yang baik untuk dia bikin proyeknya, untuk untuk dia brainstorming ideasnya gitu ya, atau sampai mewujudkan itu gitu ya. Nah itu contohnya. Nah, tentunya Bapak Ibu kalau mau dipilih, ya pasti kita akan lebih sarankan anak-anak pilihlah suatu bidang yang memang sudah sesuai dengan kemampuan terbaik-terbaiknya. Kenapa? Karena kalau yang sudah baik, ketika dipupuk tadi ya, disirami, tentunya semakin apa? Semakin lebih baik lagi gitu kan ya. Beda kalau kita fokusnya cuma sama yang, ah ya udahlah nggak apa-apa, saya pokoknya maunya anak saya tetap kuliahnya IT aja. Walaupun mungkin dalam kemampuan skill yang berkaitan dengan logika, numerik, itu nggak terlalu baik. Padahal dia punya strength lain, tapi orang tua mengabaikan nih, gitu ya. Maunya dipaksakan di sana, bisa nggak successful? Atau mungkin sukses dalam belajarnya? Ya possible aja sih Bapak Ibu, tapi harus kerja lebih keras lagi gitu ya. Nah, itulah. Jadi yang memang perlu diketahui anak adalah strateginya aja yang penting gitu ya. Paham konsekuensinya, paham apa yang harus diantisipasi dalam pilihan-pilihannya. Nah, yang kedua personality nih. Kenapa personality itu penting? Karena ya namanya manusia kita ya we are a creature of habit ya gitu. Tapi saya yakin namanya kepribadian kita tuh pasti perlu diasah juga sama, perlu dipupuk juga, dilatih dan kita akhirnya bisa lebih adapt dengan lebih fleksibel ya dengan ya tuntutan di lingkungan. Contohnya apa? Misalkan saat ini mungkin saya bukan tipe orang yang detail oriented, ketelitiannya rendah, daya tahan stresnya belum baik gitu ya. Nah ini kesempatan bagi orang tua, ayo dilatih yuk sebelum berangkat kuliah. Karena kita tahu ketika nanti dia kuliah, dia tuh harus mengalami banyak pressure ketika tugasnya itu banyak, ketika mungkin ada jam praktek gitu ya. Atau mungkin ketika proses magang itu dia harus ketemu dengan individu yang backgroundnya beda-beda gitu ya. Jadi anak ini juga harus banyak mengembangkan nggak cuma di area tadi ya, ketelitian dan daya tahan stresnya, tapi juga mungkin cara dia berelasi sama orang lain, gimana caranya supaya lebih confidence gitu ya, itu pun dibutuhkan. Nah, yang ketiga tentunya ini yang terpenting, cari tahu deh, passion kita tuh di mana.
Bidang apa yang benar-benar kita suka? Bidang apa yang paling inspiring buat kamu dan memang kamu mau lakukan dalam waktu cukup lama ya, selama masa produktif kamu most likely gitu ya. Mungkin sampai kamu bekerja di usia puluhan tahun nanti gitu kan ya. Karena ya passion ini yang ngasih purpose. Walaupun misalnya kadang-kadang kita ketemu challenge, kadang-kadang kita lagi nggak termotivasi, lagi bosen, namanya manusia wajar kan bosen ya. Tapi ketika kita ingat bahwa ada sesuatu yang ingin saya lakukan dengan besar gitu ya, ada impact-nya gitu ya, akhirnya kita akan bisa memacu diri sendiri lagi dengan lebih baik. Dan akhirnya kita lebih nyaman karena kita bisa jadi expert juga di industri yang kita inginkan gitu ya. Nah, cari tahu passion itu ya tentunya bisa dengan self evaluation, tapi kalau di tes bakat, kita pun juga mengevaluasinya dengan tes minat gitu ya, untuk cari tahu passion tertinggi sampai terendah anak. Jadi biar nggak salah gitu kan. Sebenarnya kamu jadi sukanya lebih ke bioteknya apa ke dokterannya gitu kan ya. Nanti semuanya bisa dicari tahu dengan tadi rating atau peringkat minatnya dari Halo. tertinggi sampai terendah. Dan ujung-ujungnya adalah Bapak Ibu balik lagi, kombinasi dari 3P ini, potential, passion, dan personality, will help you in understanding major secara spesifik apa. Karena balik lagi tadi, bahkan kalau kita bilang Oh anak ya, mau aku ada kuliahnya pesan bisnis, bisnis faktor nih pun tadi. punya beberapa Untuk pilihan Fajore ya. Pak Haris itu ya. Mau itu entrepreneurship, digital business, mau accounting, mau Oke. management Ya gitu nih, itu ya. nanti bisa Nah, itu sharing pun juga ya. banyak. Tahu, Pak. Jadi kita cari Kita tahu ngasih tahu. dengan detail di bagian apa yang paling mix and match sama potensi passion personality anak supaya dapat saran jurusan yang benar-benar spesifik lagi. Nah, ini juga membantu kalau anak kita akhirnya nanti memang saat ini mungkin masih kelihatannya masih 4 years more dari kuliah, masih SMP nih, Miss Murni kelas 9 gitu ya, atau kelas 8. Justru ketika kita sudah tahu, ya kita udah punya mindset, strategi supaya oke, untuk kuliah sampai ke arah computer science misalnya, itu saya sudah berarti harus punya nilai yang bagus di fisik. Saya harus bisa punya eksplorasi atau project saya sendiri di area itu. Nah, cari tutor mungkin buat saya belajar otodidak, mungkin minta sami mami papi untuk daftarin ke bootcamp coding dan sebagainya itu supaya udah kenal sama kegiatannya. Jadi kalau zaman anak-anak sekarang, kalau ketika mereka masuk kuliah tuh jarang banget yang startingnya dari nol. Baru nanti belajar desainnya pas kuliah aja. Saya kuliah desain supaya saya bisa belajar desain. Well, kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Kamu ketika pilih kuliah desain, kamu bukan starting untuk belajar desain, tapi kamu di situ di tempat ya, gitu ya, dengan challenge dan dosen gitu dan teman-teman kamu yang lain, supaya kamu bisa berkarya lebih besar lagi, lebih cepat lagi, dan lebih expert lagi. Tapi tidak dari level nol juga. Makanya kompetisinya akan lebih berat ya. Nah, kalau kita udah tahu apa yang terbaik buat kita sudah bisa mulai siapkan lebih baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadinya tentunya teman-teman pastikan kenal strength dirinya ya. What you're really good at, what you're passionate about, and how your personality works for you gitu ya. Dan jangan lupa selalu cari tahu the newest information. Di universitas satu dengan yang universitas kedua bisa punya jurusan yang sama, tapi mungkin nanti isi subjek pelajarannya beda loh. Jadi kalau contohnya, kalau saya backgroundnya karena dari psikologi UI gitu ya, anak psikologi UI sama psikologi UGM aja atau Unpad pasti nanti subjeknya ada strengths yang more or less punya penekanan yang slightly different. Jadi kita cari tahu juga mana yang paling tepat buat kita. Tapi ujung-ujungnya balik lagi yang mau saya infokan adalah jurusan tuh udah beda ya dibandingkan zaman bapak bapak ibu waktu kuliah dulu gitu ya. Nggak bisa cuma milihnya tuh yang kayak kalau anak IPA nggak mungkin anak IPS. Nah gitu ya. Kalau anak saya jago di science nggak mungkin dia jago di IT juga. Padahal why not? Itu possible loh. Setiap anak bisa punya dimensi bakat yang eh, kompleks. Nggak cuma A atau B, it's A dan B gitulah. Dan kadang-kadang A dan B itu bisa kontras gitu ya. Tapi zaman sekarang majors itu udah banyak combinationnya gitu ya. Contohnya kalau tadi sebelumnya anak yang suka dengan dunia medical, suka dengan illustration and art, ini sudah ada S2-nya medical illustration. Bahkan kalau saya nggak salah kayaknya orang Indonesia baru satu aja nih yang punya skill ini gitu ya. Kebayang nggak sih dia jadi satu-satunya gitu ya yang skillful di Indonesia dan ataupun di dunia gitu ya.
Nah, yang lainnya apa? Contohnya banyak banget. Nanti anak-anaknya bisa cari sendiri di internet ya, gitu ya. Jadi sekali lagi nggak bisa dikotak-kotakan. Is it art or is it science? No, can be both juga. Karena sekarang tadi combinationnya semakin lebih kreatif, dunia juga makin banyak berkolaborasi ya. Oke, dan terakhir, ya that's it, Bapak Ibu. Jika sudah tes, sudah punya hasil, atau mungkin tadi sudah inquiry-nya dilakukan sendiri ya di rumah. Ah, bakat saya seperti apa, minat saya apa. Jangan lupa selalu consult dan cari mentor juga yang baik. Kenapa? Ya tadi, anak-anak perlu dibantu untuk bikin keputusan gitu ya. Options mereka pasti ada lebih dari satu biasanya. Bakatnya pun mungkin bisa lebih dari satu bidang. Nah, untuk menentukan mana yang terbaik dan mana yang mau ditempuh, semua itu biasanya butuh action yang lebih nyata gitu ya. Nggak cukup sekedar tahu, tapi harus bikin conscious decision aja gitu ya. Proses memilah-milahnya, eksplorasinya, menyiapkan portfolionya, itu semua harus sudah dilakukan. Supaya akhirnya tidak ragu-ragu lagi gitu ya, semakin lebih mantap lagi. Karena pilihan jurusan ujung-ujungnya pasti banyak juga di luar bakat minat, walaupun itu adalah poin-poin utama. Tapi sometimes kan anak juga mau menyesuaikan sama value keluarga gitu ya, atau ekspektasi orang tua. Ya ini kan semua perlu sambil didampingi. Oke, baiklah kalau itu dari saya, Mas Ade. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu dan teman-teman di sini yang belum pernah ikut tes penjurusan tes bakat Indonesia, ini boleh banget nanti tinggal call aja atau chat aja. Kayaknya Mas Ade juga ada specific information ya atau promo ya ke arah nanti yang mau Betul. ikut tes penjurusan kita. Nah, Ya, dari saya itu aja. Saya kembalikan ke Mas Ade. Nanti setelah ini Kak Stefanus akan share what to do-nya nih next ya. Oke, silakan. ya. Oke, terima kasih banget Miss Murni. Luar biasa ya Bapak Ibu insight dari Miss Murni nih barusan tentang gimana sih cara mengenali potensi dan minat bakat anak sejak dini. Karena betul Bapak Ibu pilih jurusan itu nggak boleh asal-asalan. Karena kan kuliah aja udah panjang ya Bu ya, 4 tahun gitu kan normalnya kalau kuliah. Jadi hopefully anak itu bisa pilih jurusan yang memang sesuai sama jalan emasnya nih gitu. Tapi tentu saja prosesnya itu nggak berhenti sampai tahu minat bakat aja ya Bapak Ibu. Karena kan setelah kita tahu anak itu cocoknya masuk ke jurusan mana, minat bakatnya apa, pertanyaan selanjutnya nih kalau kita ngomongin udah masuk ke ranah university di seluruh dunia gitu, apalagi Ivy League. Langkah nyatanya tuh apa gitu kalau kita udah tahu punya minat bakat tertentu tapi kita punya impian buat masuk-masuk ke kampus-kampus kayak Harvard, Oxford, Yale, Cambridge dan lain-lain kayak gitu. Nah, pembicara kita berikutnya dari EduAll ini akan bantu kita jawab semua itu nih Bapak Ibu tentang bagaimana sih caranya kita mempersiapkan skill profile building, personal brandingnya harus kayak gimana, terus proses administrasi yang penting banget untuk kuliah ke luar negeri tuh sebenarnya kayak gimana gitu ya. Karena sebenarnya nih Bapak Ibu, meningkatkan portfolio siswa itu tentunya bisa memberikan chance yang lebih besar buat kita keterima di university top global gitu. Karena kan nggak gampang ya Bapak Ibu, masuk Harvard itu nggak gampang, nggak segampang masuk PTN gitu kan, kayak ikut tes aja udah. Tapi kalau kita udah ngomongin kampus luar negeri, perlu banget adanya profile building. Kalau begitu, langsung saja gitu ya Bapak Ibu kita sambut sesi dari EduAll, yaitu Mr. Stefanus Suryono. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Ade dan juga Miss Murni tadi ya atas penjelasan tentang tes minat bakatnya. Suara saya kedengeran nggak ya, Mas Ade? Iya, kedengeran, Aman Mister. ya? Oke, siap. Nah, Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya thank you Bapak Ibu yang udah hadir di hari ini, hari Sabtu tadi ya, jam 10 pagi. Ada yang mungkin, bahkan mungkin tadi jam 10 kurang udah standby, pengen tahu gitu ya, tentang gimana sih caranya supaya anak saya bisa masuk ke kampus terbaik gitu ya. Nah, tadi udah dijelasin ya tentang tes minat bakat. Sekarang saya akan mulai masuk, what's next-nya apa sih gitu ya. Kalau misalnya udah tahu apa minat bakatnya dari hasil tesnya itu seperti apa gitu. Jadi tema kita hari ini adalah gimana sih caranya kalau mau masuk ke universitas terbaik gitu ya. Nah, pastinya kita harus mastiin profilnya stand out. Apa sih yang dimaksud dengan profilnya stand out? Nah, nanti saya akan jelasin ya. Nah, tapi saya mau perkenalan diri dulu, Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Stefanus. Saya salah satu mentor juga di EduAll. Background saya di psychology. Saya juga apa
kayak rekan sejawat lah dengan Miss Murni gitu ya, karena sama-sama orang psikologi juga. Tapi saya selain mengambil jurusan psikologi di James Cook University Singapore, saya juga registered psychologist ya. Jadi saya dulu ambil S2 psikologi profesi dengan bantuan LPDP juga, mengambil magister psikologi profesi peminatan pendidikan. Nah, jadi saya juga sudah punya pengalaman, kalau ditambah dengan EduAll sudah sekitar 5,5 tahun ya di bidang pendidikan, dan juga 2,5 tahun sebagai corporate, sebagai soft skill trainer di corporate gitu. Jadi saya juga punya banyak pengalaman ya terkait di bidang pendidikan, dan hari ini kita akan ngebahas nih, kalau udah tahu hasil tes minat bakatnya anak, minat bakatnya di mana, terus apa nih harus dilakuin. Jadi nggak cuma sampai sekedar tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang apa sih yang sebaiknya harus dilakukan sesudah tahu minat bakat anak di mana. Nah, tapi saya mau kenalin dulu sebenarnya EduAll itu apa sih ya. EduAll ini kita adalah Integrative Uni-Prep Mentoring. Jadi kita memberikan jasa mentoring kepada anak-anak yang ingin kuliah ke luar negeri. Klien-klien kita lebih banyak di anak kelas 7, 8 sampai dengan kelas 12. Membantu mereka untuk masuk ke dalam best fit universities dengan 100% acceptance rate. Nah, bagaimana sih sistem EduAll ini membantu anak-anak untuk bisa masuk ke dalam universitas terbaiknya? Nah, kita bantunya dalam dua hal. Jadi ada admission mentoring dan juga tutoring program. Admission mentoring ini adalah sebuah program di mana ada long term relationship ya nanti antara mentor dengan anak Bapak Ibu. Nanti kita akan bantu mereka untuk satu ya, pertama adalah interest and career exploration. Jadi kita bantu anak, kalau tadi mungkin udah dapat tes bakatnya gitu ya, misalnya minatnya di arah-arah science gitu kan. Nah, nanti sebagai mentor, saya dan mentor-mentor lain itu akan memberikan rekomendasi terkait kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak Bapak Ibu apa. Kalau misalnya suka sama science, pernah nggak coba kepikiran untuk baca-baca nih, kayak science itu kan jurusannya banyak. Mungkin ada physics, ada biology, tahu nggak bedanya gitu kan. Atau misalnya yang lebih applied lagi, misalnya tentang mechanical engineering, atau electrical engineering, biomedical engineering. Nah, itu kita bantu anak-anak untuk explore jurusan-jurusan apa yang di luar sana yang sekiranya tuh sesuai dengan minat bakat mereka. Nah, kalau mereka udah tahu, kira-kira atau udah punya gambaran lah sebenarnya ya mau masuk ke jurusan seperti apa, kita bantu mereka di proses yang kedua, namanya profile building. Profile building ini, karena kalau kita mau bicara tentang masuk ke kampus-kampus di luar negeri, pastinya saingannya bukan cuma orang-orang Indonesia ya, tapi saingannya puluh ribuan dengan murid-murid dari berbagai macam negara. Jadi very kompetitif kalau kita mau bicara kuliah di luar negeri. Nah, jadi kita butuh untuk stand out ya. Maksudnya anak-anak Bapak Ibu butuh untuk stand out karena yang apply puluh ribuan nih, tapi yang keterima sekian, ya misalnya mungkin untuk Ivy League School ya, itu kan pasti di bawah 10%. Jadi 10 ribuan yang keterima, 10 ribuan yang apply, yang keterima paling cuma misalnya ya 3-4% gitu kan. Nah, gimana caranya bisa masuk ke dalam 3-4% itu? Ya tentunya pasti dengan anak yang unik gitu ya, yang beda dari yang lain. Nah, itulah yang kita coba bangun dalam proses profile building, di mana nanti mentor akan menyarankan lagi gitu ya kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti seperti competition, membuat project, volunteering, di mana nanti akan terlihat gitu ya impact dari atau dampak dari apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak itu dalam bentuk apa, dan itu terdokumentasikan gitu ya dalam CV yang bagus. Terus kemudian kita juga ada dalam proses apply-nya juga kita assist anak-anak ini untuk melihat kampus-kampus ini mencari karakter atau mahasiswa yang seperti apa sih gitu ya. Jadi kita akan mencoba untuk membuat university shortlist gitu ya, daftar kampus-kampus yang bisa di-apply gitu ya sesuai dengan profil yang ada. Dan juga kita di service yang terakhir tentang writing, kita membantu anak-anak untuk mengemas gitu ya pengalaman-pengalaman yang sudah mereka punya menjadi sebuah cerita yang menarik, sehingga University Admission Officer tuh ngelihat, oh anak ini unik juga ya gitu ya, beda dari yang lain gitu. Nah, jadi itu yang kita lakukan dalam admission mentoring. Kita bantu anak untuk explore lebih jauh tentang minat bakat lewat kegiatan-kegiatan di interest and career exploration. Kemudian kita juga bantu anak-anak untuk mengembangkan profil mereka lewat kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak dalam bentuk profile building. Kemudian kita membantu juga dari segi university application strategi, membuat uni shortlist yang lebih balance, dan membantu dalam segi writing untuk
memastikan esai yang dibuat oleh anak-anak itu juga mencerminkan gitu ya keunikan yang memang mereka punya. Nah, selain admission mentoring, kita juga ada tutoring program. Karena memang tetap untuk bisa masuk ke dalam kampus-kampus terbaik, sudah pasti nilai harus bagus ya, Bapak Ibu. Jadi tidak cuma dari segi tahu minat dan jurusannya seperti apa, tapi juga punya kemampuan akademik yang mumpuni. Jadi kita ada program tutoring, ada academic tutoring, ada SAT preparation class, dan juga Olympiad prep class. Jadi buat anak-anak Bapak Ibu yang misalnya pengen ikut kompetisi internasional seperti Singapore Math Challenge, itu nanti kita juga ada kelas preparation-nya. Karena memang untuk profile building juga kompetisi-kompetisi ini akan sangat membantu gitu ya. Dan kalau misalnya tertarik untuk ikut kompetisi tapi butuh guidance-nya, kita juga ada nanti Olympiad prep class. Nah, itu sedikit tentang EduAll, Bapak Ibu. Nah, terus biasanya akan muncul nih ya, tadi ya saya ngebahas tentang, oke, sama tes bakat Indonesia udah ikut, terus udah dapat laporannya, udah tahu jurusan kira-kira bidang-bidang apa nih yang bisa dicoba. Nah, kalau sudah tahu informasinya gitu ya dari tes bakat, nah kita akan masuk ke dalam proses yang disebut dengan eksplorasi. Tapi mungkin Bapak Ibu akan mikir, emang anak kelas 7 kelas 8 udah harus mulai eksplorasi ya gitu. Bukannya terlalu cepat ya. Nah, memang kalau dalam konteks university application, mungkin memang masih jauh ya. Mungkin buat anak-anak kelas 7, kelas 8 kalau ditanya jurusannya apa ya pasti mereka juga masih bingung gitu. Tapi kalau misalnya dari kelas 7 dan 8 itu anak-anak Bapak Ibu masih punya kalau kita sebut luxury of time. Luxury of time untuk mengeksplorasi minat-minat mereka itu di mana gitu. Jadi dari kelas 7 sampai 10 ini adalah masa-masa yang kalau kita bilang exploration golden period. Karena mereka belum diburu-buru soal kamu mau masuk kampus mana, kamu mau ngambil jurusan apa. Nah, biasanya kelas 7 sampai 10 tuh ada yang misalnya kayak belum kepikiran lah mau ngambil jurusan apa. And that's very fair. Itu sangat-sangat umum gitu ya. Tadi kalau sudah dikasih data sama Miss Murni ya, banyak juga memang anak-anak yang masih bingung. It's very common gitu. Tapi justru dengan eksplorasi ini, kita bisa bantu anak-anak untuk mulai mengenali dirinya sendiri seperti apa. Dari kelas 7 sampai kelas 10, itu adalah golden period buat eksplorasi. Karena mereka belum ada urgensi untuk menentukan jurusan apa yang diambil. Jadi, mumpung masih ada waktu, yuk explore, yuk cari tahu kamu minatnya di mana. Gitu. Nah, ini hanya beberapa contoh aja ya eksplorasi yang bisa dilakukan di setiap kelas ya, dari kelas 7 sampai kelas 12. Tapi yang pasti biasanya ya Bapak Ibu, saya selalu menekankan ke menti-menti saya gitu ya, ke student-student saya, kalau kamu sudah di kelas 11 semester 2, kamu sudah harus tahu mau ngambil jurusan apa. Karena itu akan membantu juga dalam proses university application. Karena proses university application itu bisa take at least 1 year gitu ya. Karena kita mau mempersiapkannya itu lebih matang gitu. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 10, kalaupun memang belum ada urgensi untuk menentukan jurusan, cobalah untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan supaya bisa tahu minatnya di mana. Nah, terus sebenarnya seberapa jauh sih eksplorasi ini membantu dalam memilih jurusan yang tepat? Nah, dalam proses eksplorasi, Bapak Ibu, anak-anak akan mulai belajar tentang dirinya sendiri. Dia misalnya ikut kegiatan volunteer, gitu ya. Volunteer itu kan macam-macam. Misalnya ada yang volunteernya harus jadi frontliner. Kemarin kita sempat ada event juga ya, event namanya MS Experience, Multiple Sclerosis Experience. Kita minta anak-anak jadi volunteer gitu kan. Volunteer untuk mengedukasi masyarakat tentang tentang penyakit ini, tentang multiple sclerosis ini. Nah, dari situ sebenarnya anak mulai diekspos dengan kegiatan sosial. Dia suka nggak berinteraksi dengan orang lain? Soalnya kan kalau dalam event itu kan harus mengedukasi orang lain gitu ya, harus memahami penyakitnya apa, terus kemudian dia harus bisa mengkomunikasikan dengan baik. Nah, dari pengalaman itu, mungkin anak mulai merefleksikan, oh ternyata capek juga ya berinteraksi dengan banyak orang ya. Jangan-jangan saya lebih suka kerjaan ya. Jangan saya lebih suka hal-hal yang sebenarnya tuh lebih independen gitu ya dibandingin harus sosial. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu sebenarnya sangat berharga, Bapak Ibu. Supaya untuk ngebantu anak-anak bisa memahami sebenarnya aku tuh seneng kegiatan yang seperti apa sih? Karena kan kalau di major-major tertentu, kayak contoh misalnya psikologi gitu ya. Psikologi itu harus ketemu banyak orang, melakukan observasi gitu ya. Itu kamu seneng nggak ngelakuin itu? Kalau misalnya nggak seneng, ya nggak apa-apa. Berarti mungkin memang bukan itu jurusan yang terbaik.
Nah, kalau bukan itu terus apa? Ya udah eksplorasi lagi sampai akhirnya tahu, oh ternyata aku sukanya tuh misalnya menggunakan ide-ide aku gitu kan. Nah, kira-kira jurusan yang sesuai dengan karakteristik itu tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi eksplorasi ini akan membantu anak untuk mengembangkan minat yang mereka punya terhadap topik-topik tertentu gitu ya. Terus yang kedua, nah ini juga yang penting ya Bapak Ibu ya, skill. Kalau tadi ikut volunteer, dia bisa mengembangkan skill interpersonal, kemampuan bergaul, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu juga bisa didapat dengan pengalaman-pengalaman yang dia dapat selama eksplorasi. Dan juga pengalaman-pengalaman ini nanti saya akan bahas juga bahwa itu sebenarnya penting untuk bahan menulis esai. Kalau ada beberapa negara ya seperti US, UK, itu mereka akan bertanya tentang diri si anak ini gitu ya. Nah, banyak anak mungkin suka nggak pede gitu. Aku punya pengalaman apa ya? Aku bisa banggain apa ya di dalam esai itu gitu. Nah, mereka akan bisa punya dapat ide tentang penulisan esai kalau mereka punya banyak pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang mereka punya itu jadi sumber untuk mereka bisa menunjukkan diri mereka bahwa aku punya passion loh di bidang ini. Aku orangnya tuh kayak gini loh gitu. Jadi dengan begitu akhirnya application mereka tuh jadi beda dengan anak-anak yang lain. Nah, tentunya dengan adanya pengalaman yang sudah dimiliki oleh anak-anak ini, mereka jadi bisa untuk menentukan major yang terbaik untuk mereka apa. Dan dari major yang terbaik ini, mereka bisa masuk ke career yang memang mereka inginkan. Gitu. Jadi tetap semua Bapak Ibu tetap ada ujungnya sebenarnya exploration ini gitu ya. Dengan harapan bisa ngebantu anak-anak untuk menentukan jurusan dan akhirnya mendapatkan karir yang mereka inginkan. Nah, biasanya untuk anak-anak kelas 8 dan kelas 10, anak-anak kelas 8 sampai 10, dan ini juga sebenarnya berlaku untuk anak-anak di kelas 11 12 ya. Itu juga penting untuk anak bisa memahami gitu ya. Sebenarnya apa sih yang aku suka gitu kan. Dan itu namanya proses reflection. Nah, proses reflection ini itu dia cyclical ya dengan eksplorasi. Jadi eksplorasi terus reflect. Setelah direflect eksplorasi lagi gitu. Jadi sampai akhirnya nanti dia ketemu sama sesuatu yang benar-benar dia suka. Lalu dari dia apa yang dia suka, dia akan membuat komitmen, oke, saya akan memutuskan ngambil jurusan ini gitu. Eksplorasi itu ada dua ya Bapak Ibu. Ada yang eksplorasi secara wide ya, secara lebar, tapi ada juga eksplorasi yang mendalam. Jadi eksplorasi yang lebar, yang luas itu adalah misalnya cobain bisnis, cobain science, cobain art gitu ya. Terus kemudian nanti setelah melakukan eksplorasi secara luas, itu nanti mulai pilih salah satu yang kayaknya paling menarik, yang mau diseriusin. Mungkin tadi udah coba bisnis, udah coba science, udah coba art, oh kayaknya lebih tertariknya ke bisnis. Nah, bisnis kan banyak juga ya. Bisnis ada marketing, ada finance, ada manajemen. Nah, terus kemudian mulai eksplorasi lagi lebih dalam. Di bisnis tuh ada apa aja ya? Nah, nanti dari situ barulah mulai kayak oke, kayaknya marketing lebih seru deh daripada misalnya finance gitu ya. Ya udah, berarti aku akan memutuskan untuk ngambil major marketing misalnya gitu. Nah, kemudian dari situ, dari proses reflection ini ya, anak-anak juga kita ajak untuk berpikir tentang apa sih sebenarnya kepribadian kamu, strength dan weakness kamu apa gitu ya. Terus dari pengalaman-pengalaman yang kamu jalanin, sebenarnya lingkungan seperti apa yang kamu pengen tempati gitu ya. Kamu pengen berada di lingkungan seperti apa? Karena pekerjaan itu kan, setiap pekerjaan kan pasti akan beda-beda lingkungannya gitu ya. Jadi kita tanya ke anak gitu ya, dengan pengalaman-pengalaman kamu lebih suka di lingkungan yang seperti apa? Dan tujuan karir kamu apa? Karena ini penting Bapak Ibu. Ya, saya tahu juga banyak banget concern Bapak Ibu terkait kayak, oh anak saya harus ngambil major X nggak ya gitu. Biasanya saya selalu balikin lagi, tujuannya apa dulu? Karena major itu hanya semacam kendaraan gitu ya, menuju ke suatu tempat. Kalau mau jadi bisnismen, apakah harus lulusan bisnis? Bisa misalnya contoh, oh saya ngambil sains dulu deh. Kenapa? Karena saya pengen bikin produknya dulu. Sebelum dijual kan kita harus tahu ya kita mau jual apaan. Ya jualan apa gitu. Jadi bisa aja misalnya ada yang tertarik untuk langsung ngambil bisnis, ada yang misalnya kayak oh aku ngambil jurusan science dulu deh misalnya kayak biochemistry gitu ya. Terus nanti dari biochemistry saya bikin produk. Nah, produknya itu nanti saya jual. Jadi mungkin bisnisnya nanti bisa pas MBA misalnya gitu ya, pas S2 gitu. Nah, jadi biasanya
dalam proses mentoring ini juga anak-anak kita ajak ya, maksudnya mentor-mentor akan mengajak anak-anak untuk melihat jangka panjangnya tuh apa yang mau mereka capai gitu. Oke, nah kalau udah tahu nih ya, oh ternyata eksplorasi itu penting ya, gitu kan. Eksplorasi itu bisa ngebantu loh nanti untuk anak bisa memilih jurusan. Nah, nggak cuma sekedar untuk eksplorasi dan tahu nih, tapi gimana caranya supaya punya chances lebih tinggi untuk bisa keterima di kampus-kampus yang diinginkan. Makanya sekarang kita mulai masuk ke strong profile. Profile yang dimaksud di sini adalah ya pasti dari sisi anaknya sebenarnya dia udah ngapain aja sih gitu kan. Karena di luar sana banyak banget ya Bapak Ibu anak-anak yang pinter, yang nilainya bagus tuh banyak banget. Tapi pastinya eh, setiap orang itu terus gimana caranya bisa masuk gitu kan. Nah, itu kan pasti jadi pertanyaan. Nah, ini saya juga mau ngasih data juga ya Bapak Ibu ya untuk kampus-kampus terbaik di dunia kayak Harvard, Columbia, Yale, Princeton, Brown, UPenn, Dartmouth, Stanford, MIT, Caltech, semua acceptance rate-nya itu di bawah 10%. Bayangin Bapak Ibu kalau misalnya ada 10.000 gitu ya, 10.000 orang berarti yang keterima cuman 100 ya berarti ya. Ya, yang keterima cuma 100. Jadi very very kompetitif. Very very kompetitif dan itulah sebabnya kenapa strong profile itu dibutuhkan karena kampus-kampus terbaik ini acceptance rate-nya sangat sangat minim gitu ya. Jadi very very kompetitif untuk masuk ke sana. Dan tadi seperti yang saya bilang, banyak banget di luar sana yang anak-anaknya nilainya udah bagus-bagus gitu ya. Tapi yang membuat mereka berbeda tentunya adalah profil mereka. Karena profil mereka itu adalah personal brand-nya si anak gitu ya. Yang membuat University Admission Officer ingat nama anak Bapak Ibu adalah personal brand-nya dia gitu. Nah, sebenarnya apa sih personal brand? Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya ini siapa ya. Ini dua orang yang sudah pasti kita pasti tahu ya dari mereka udah masuk ke kampus dengan beasiswa juga, udah pasti mereka pinter gitu kan. Kayak Jerome Pauline ya sama Maudy Ayunda ini gitu. Mungkin yang muncul di pikiran pertama kali, oh udah pasti pinter gitu. Tapi apakah cuma sekedar pinter doang? Mereka cukup pandai ya untuk menunjukkan diri mereka gitu ya di media sosial atau punya persona sendiri gitu ya, yang membuat orang tuh kayak senang banget deh ngelihat Jerome atau Maudy Ayunda tuh keren banget. Apa sih yang ngebuat mereka mau beda? Nah, itulah yang disebut dengan personal brand. Ya, satu atau dua kalimat yang admission officer ya, mas admission officer di sini maksudnya adalah orang yang membaca application anak bapak ibu tuh bisa ingat ya, karena ingat ada puluh ribuan application yang masuk, si University Admission Officer ini harus ngeseleksi banyak orang gitu ya, dan tempatnya itu terbatas. Jadi supaya application anak bapak ibu bisa dikonsider itu harus stand out dulu ya, harus bisa kayak oh ini apa nih, kok saya nggak pernah lihat nih ada esai misalnya, ada punya pengalaman apa nih gitu kan. Jadi itu yang harus diingat gitu ya bapak ibu. Esai ini bagaimana anak-anak bisa menunjukkan diri mereka sebagai seorang yang unik sehingga mereka jadi beda dari applicant-applicant yang lainnya gitu. Karena memang sebenarnya kalau di beberapa kampus kayak di US mereka mencari orang-orang yang diverse. Kohortnya angkatannya tuh diverse. Jadi mereka pengen orang-orang yang unik gitu. Nah, terus gimana dong caranya kalau kita mau develop unique personal brand? Jadi Bapak Ibu untuk anak Bapak Ibu ya uh, udah kenal belum tiga hal ini ya? Pertama, academic interest. Academic interest itu berarti yang berkaitan dengan major mereka. Contoh misalnya, oh anak saya tuh suka apa ya kayak programming language, dia ikut banyak kelas coding. Oke, berarti academic interest-nya mungkin lebih kayak computer science atau misalnya data science misalnya gitu ya. Oke, jadi academic interest itu yang berkaitan dengan major. Yang kedua, personal interest. Nah, personal interest ini nggak necessarily harus tentang akademik ya, Bapak Ibu. Misalnya, personal interest-nya adalah, oh aku peduli lingkungan. Aku ngelihat kalau ada teman-temanku misalnya buang sampah sembarangan, atau misalnya temanku salah masukin sampah gitu ya ke tong yang benar tuh aku suka greget gitu ya. Jadi aku punya minat selain academic interest ya, misalnya kayak tadi misalnya di computer science atau tentang data science, itu juga punya ketertarikan di isu-isu tertentu yang mungkin bisa jadi agak beda nih. Jarang-jarang gitu ya, mungkin ada orang computer science yang peduli juga sama lingkungan gitu. Nah, jadi cari tahu juga tuh anaknya punya personal interest apa ya.
Terus yang terakhir adalah strength, personality, and core value. Jadi keunikannya anak-anak Bapak Ibu. Misalnya kayak, anak saya tuh kalau misalnya udah suka sama satu hal tuh diseriusin terus gitu kan. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu keunikan yang anak Bapak Ibu punya. Jadi kombinasi dari academic interest, personal interest, dan juga keunikan anak Bapak Ibu, itulah yang menjadi personal brand dari anak Bapak Ibu. Ya, itulah yang nanti akan membuat anak itu jadi stand out. Karena apa? Mereka setiap orang tuh punya konfigurasi yang berbeda-beda. Academic interest-nya di mana, personal interest-nya di mana, strength-nya di mana. Nah, itu yang nanti akan dikombinasikan menjadi sesuatu yang unik gitu. Oke, terus uh, nanti kalau ada pertanyaan saya akan address di belakang ya Bapak Ibu ya. Tapi saya boleh bantu untuk saya jelasin dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan saya akan bantu untuk jawab. Oke, jadi profil yang dilihat oleh anak-anak yang dilihat oleh top university itu seperti apa sih? Yang pasti satu ya tadi saya sudah tekankan nilainya harus bagus. Oke. Jadi semua kampus-kampus pasti mereka akan melihat nilai dulu yang pertama. Nah, kalau misalnya nih si A sama si B nilainya sama-sama bagus, sama-sama top grade apa ya, student terbaik di sekolahnya gitu ya. Nilainya sama persis A sama B. Terus yang ngebeda, terus mau pilih yang mana nih? Kuotanya cuma satu misalnya. Nah, yang membuat si admission officer bisa menentukan pilihan adalah di antara A sama B ini mana yang lebih unik gitu ya, mana yang kelihatannya lebih beda dari yang lain. Nah, hal itu ditunjukkan dari CV atau profil mereka yang menunjukkan intellectual curiosity. Jadi mereka punya kayak ketertarikan yang mendalam tentang major yang mereka mau ambil, tapi mereka juga sebenarnya punya kontribusi di dalam community. Tadi saya sempat bilang tentang impact, dampak. Jadi apapun yang dilakukan anak Bapak Ibu, itu juga kalau bisa ada dampaknya. Contoh, tadi misalnya, computer science. Saya punya minat misalnya di computer science nih, anak Bapak Ibu gitu ya. Dia bikin suatu misalnya app gitu ya, atau misalnya website untuk mengedukasi orang-orang misalnya untuk menjaga lingkungan. Saya pernah waktu itu punya salah satu menti gitu ya, dia punya ketertarikan di computer science, terus dia sempat bikin game tentang menangkap kayak bikin game gitu lah, kayak nangkep barang dari atas. Terus saya sempat bilang, kamu pernah nggak coba untuk membuat game kamu tuh menjadi sesuatu yang educational? Misalnya kayak, oke, coba tangkap sampah yang organik. Jadi itu ngebantu si pemainnya untuk tahu ini apa ya? Ini sampah yang turun nih sampah organik apa anorganik gitu. Kalau dia organik berarti aku tangkap gitu ya. Tapi kalau anorganik berarti nggak ditangkap. Nah, itu cuma salah satu bentuk project ya, Bapak Ibu. Salah satu bentuk project yang bisa anak Bapak Ibu lakukan sebagai salah satu bentuk bahwa dia punya ketertarikan dalam suatu major, tapi dia juga bisa membuat impact dari project-project yang dikerjakan. Nah, jadi cara untuk membuat profilnya bagus ya pasti tadi ya ada kompetisi, terus kemudian ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti internship atau volunteer, ada leadership quality, dan itu semua yang akan menjadi profil personal brand dari anak Bapak Ibu. Oke, nah ini saya kasih contoh ya Bapak Ibu, mungkin biar ada gambaran sebenarnya anak-anak yang seperti apa sih yang diterima di top universities gitu ya. Ini adalah salah satu anak yang memang saya pegang, tapi dia sekarang udah lulus kelas 12 dan dia saat ini sudah keterima di UCL. Dia ngambilnya di UCL ya. Kebetulan dia majornya psychology. Jadi waktu itu secara akademik final score-nya itu predicted grades-nya waktu itu di angka 41 dari 45. Kebetulan dia ngambil kurikulum ABI. Kemudian, nah ini hal yang penting juga Bapak Ibu ya. Selama proses mentoring kita juga akan bantu anak untuk subject selection. Karena subject selection itu nanti akan mempengaruhi juga major yang akan diambil atau option-option major yang bisa diambil gitu. Nah, jadi waktu itu secara subject selection menti saya ini mengambil yang untuk HL itu adalah Mathematics AI, Psychology, dan Economics. Kemudian di standard level dia ambil biologi, English language literature, dan Indo language literature. Nah, kebetulan memang anak ini minatnya di psychology. Jadi waktu itu dia keterima di UCL dengan mengambil jurusan psychology. Nah, ketika kita jadi dari sisi anaknya udah tahu mau ngambil major apa,
Nah, pada saat mentoring itu saya sempat dan saya waktu itu bareng dengan mentor lain juga yang background di psychology. Kita waktu itu ngasih beberapa kompetisi untuk anak ini memahami dunia psikologi lebih dalam lagi. Jadi dia pernah ikut International Science Innovation Fair, Jakarta International Science Fair, Neoscience Biology, kompetisi Neoscience Biology Olympiad ya. Kemudian ada Olimpiade Matematika juga dan Olimpiade Psikologi. Kenapa kita kasih kegiatan-kegiatan ini? Karena kita pengen ngecek nih. Kalau kamu suka sama psikologi, coba kamu ikut deh kompetisi psikologi. Dan kebetulan dia memang belajarnya benar-benar senang banget gitu ya psikologi sampai dia dapat silver. Dia dapat silver medal. Nah, dan saya juga waktu kasih tahu, psikologi itu banyak research loh. Psikologi itu banyak penelitian, kamu harus banyak baca, kamu harus bisa matematika. Nah, akhirnya dia waktu itu ikut International Science Innovation Fair dan Jakarta International Science Fair. Salah satu paper yang dia bikin itu adalah tentang political uh, apa namanya political activities in media sosial itu kaitannya dengan social media anxiety apa. Nah, karena dia punya ketertarikan di dunia psikologi, dan kebetulan dia memang waktu itu bikinnya bareng dengan menti-menti lain di Eduall. Jadi dia bikin project tentang apa sih korelasi antara political engagement di sosial media dengan social media anxiety. Jadi dia udah dapet taste-nya gitu ya. Dia udah dapet kayak rasa-rasanya, oh jadi dunia psikologi itu kayak gini gitu ya. Nah, terus selain itu uh, dia juga ikut community service ya sebagai seorang pengajar di digital literasi program di panti asuhan. Kemudian dia juga membantu mengajar English, Science, dan Math untuk anak-anak underprivileged. Nah, jadi profilnya ini nih benar-benar kelihatan banget kalau menti saya ini benar-benar punya passion di psychology. Dan dia mengembangkan skill-skill yang dibutuhkan untuk masuk ke jurusan psikologi. Gitu. Jadi kayak tadi, oh kalau emang suka psikologi, cobalah ngerjain research paper. Karena nanti sehari-harinya kalau ngambil psikologi, research paper tuh udah jadi kayak tugas sehari-hari gitu ya. Terus kalau kamu kebetulan anak ini juga mau jadi psikolog in the future. Nah, berarti dia perlu punya skill bergaul, skill mengajarkan, skill kesabaran gitu ya. Yang semuanya terbentuk dari community service yang dia lakukan gitu. Dan waktu itu maksudnya saya juga bantu untuk penulisan esainya gitu ya dari pengalaman-pengalaman yang dia punya, dia bisa ngambil angle apa nih untuk membuat dia stand out dalam application-nya. Dan puji Tuhan, dia keterima di banyak kampus-kampus terbaik ya, kayak UCL, Boston University, King's College, Manchester, dan kampus-kampus lain. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk, oke, saya ambilnya dia ngambilnya di UCL dengan jurusan psikologi. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada sedikit gambaran untuk bisa keterima di kampus-kampus terbaik, ya tentunya harus punya skor yang baik ya, nilainya, subject selection yang tepat juga, kemudian profil yang strong ya, dilihat dari kompetisi, dan juga personal project atau community service yang dijalankan oleh anak tersebut. Oke? Nah, jadi rekomendasinya apa nih? Yang pasti adalah kalau Bapak Ibu anaknya masih kelas 7, 8, 9, 10, boleh langsung diajaknya untuk eksplorasi, expose mereka ke kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat, yang tujuannya untuk eksplorasi minat mereka. Oke, dan kalau misalnya takut kayak salah jurusan, ya pastinya diekspos ke kegiatan-kegiatan yang beda-beda field-nya. Misalnya tadi ada dikaitin ke bisnis, ada yang diajak untuk melihat atau untuk nyobain science, coding, ada yang diajak untuk nyobain art atau desain gitu ya, sehingga nanti bisa tahu, oh aku nggak suka yang ini, berarti aku pilih yang lain aja gitu ya. Karena untuk menentukan jurusan juga perlu tahu ya, sebenarnya apa yang disuka dan disukai itu juga penting. Kemudian be committed and make progress. Nah, biasanya kampus-kampus itu pengen melihat adanya komitmen dalam diri anak-anak. Kalau tadi saya balik ke contoh tadi ya Bapak Ibu, teacher volunteer ini atau orphanage digital literasi ini tuh bukan cuma yang kayak sekali dua kali aja, tapi dia lakukan sepanjang sehingga saya waktu itu kayak beberapa bulan lah gitu ya. Jadi perlu ada komitmen nih dari sisi anak, karena dampak itu akan terlihat dari lamanya dia melakukan kegiatan-kegiatan volunteering itu gitu. Jadi kalau bisa kalau misalnya memang udah suka satu hal, didalemin, difokusin gitu ya. Misalnya lebih banyak terlibat lagi dalam kegiatan itu gitu, sehingga dampak yang dihasilkan akan lebih besar.
Dan tentunya Bapak Ibu kalau misalnya butuh bantuan, kita di EduAll juga bisa ya sebagai mentor-mentor kita juga banyak meng-guide anak-anak untuk mereka bisa punya profil yang strong sehingga mereka bisa being accepted to their best fit universities. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke Q&A, kita mau jelasin lagi ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti tertarik dengan our University Admission Mentoring Program, silahkan nanti bisa book consultation, nanti bisa DM di our Instagram ya, eduall.official. Nanti salah satu rekan saya juga nanti akan mengirimkan di chat box, boleh dicek ya nanti untuk konsultasi kalau misalnya mau. Nah, tadi saya sempat bilang soal Olympiad Prep Class. Jadi kita nanti sebentar lagi akan ada Singapore Math Challenge. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk anaknya ikut, kita ada preparation kelasnya gitu ya. Dan kita masih ada satu slot singkat saya ya, kalau nggak salah di batch 1. Dan nanti kalau miss di batch 1 ada batch 2 di bulan September gitu ya. Dan ini limited slot ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pengen anaknya ikut SMC terus untuk bisa build their profile ya bisa ikut our preparation class ini. Dan kita juga ada acara nih Bapak Ibu di tanggal 30 Agustus. Namanya STEM Plus Wonder Lab. Nah, apa ini STEM Plus Wonder Lab? Jadi ini adalah sebuah event di mana nanti menti-menti dari EduAll itu akan showcase project-project mereka nih Bapak Ibu. Ada yang bikin mechanical arm, ada yang bikin balsam, ada yang pokoknya mereka bikin jadi ada macam-macam project nanti di situ. Siapa tahu kalau Bapak Ibu ikut, nanti anaknya bisa dapat idea untuk bikin project apa ya, supaya projectnya itu memberikan dampak gitu ya, dampak dan bisa dijadikan sebagai pengalaman tuh nanti pada saat penulisan esai. Nah, jadi acara kita nanti tanggal 30 Agustus di Citra Experience Kemayoran Jakarta Pusat ya. Catat ya Bapak Ibu tanggalnya 30 Agustus jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Silakan nanti Bapak Ibu datang. Ini juga charity event, kita kerjasama sama Indonesia Mengajar. Jadi nanti ada donation juga ya nanti ke Indonesia Mengajar. Intinya nanti Bapak Ibu kalau datang nanti bisa lihat tuh menti-menti EduAll udah ngerjain project-project apa sih gitu kan. Nah, nanti kita Bapak Ibu bisa lihat supaya siapa tahu bisa dapat inspirasi gitu ya untuk dalam membuat project untuk anak-anaknya. Oke, itu aja dari aku. Thank you banget Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin sebelum kita masuk ke Q&A, aku balikin dulu ke Mas Ade kali ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Mr. Stefanus atas penjelasannya. Benar-benar banyak banget yang dipelajari gitu ya, dan bisa langsung nanti dipraktekkan nih ke anak-anak Bapak Ibu sekalian gitu ya, supaya nanti masa depannya juga makin cerah dan goalnya tercapai untuk masuk ke university yang diinginkan gitu. Oke, mungkin di sini juga aku lihat di kolom chat udah ada beberapa pertanyaan kali ya. Jadi langsung aja nih kita masuk ke sesi pertanyaannya. Tapi sebelumnya aku mau remind lagi juga bahwa kita ada giveaway Bapak Ibu. Jadi sekalian nih boleh langsung follow dulu Instagramnya Tes Bakat Indonesia, TBI for Kids, EduAll Official juga. Terus Bapak Ibu bisa sambil foto atau rekam nih sesi-sesi webinar ini gitu ya. Terus nanti diupload di Instagram Story. Jangan lupa tag kita, lumayan Bapak Ibu bisa dapat free test passionate untuk mengukur minat jurusan anak-anak Bapak Ibu, terus nanti bisa langsung konsultasi juga dengan mentor dari EduAll gitu. Oke, langsung aja kali ya, Miss Murni, Mr. Stefanus, gitu di sini udah ada beberapa pertanyaan. Nanti kalau Bapak Ibu ada mau nambah pertanyaan juga, boleh langsung, kalau yang mau open mic, boleh raise hand juga, nanti akan saya bantu gitu. Oke, ini kayaknya pertanyaan-pertanyaannya banyak yang untuk Mr. Stefanus dulu nih gitu ya. Ada dari Ibu Yiska gitu. Kata Bu Yiska, apakah ikut Olimpiade itu mandatory untuk masuk uni-uni di Ivy League gitu? Gimana nih, Mr. Stefanus? Oke. Nah, Bu, kalau untuk masuk ke Uni Ivy League, kita selalu bilang kita sarankan ya Bu ya untuk ikut Olimpiade. Kenapa? Karena memang ya balik lagi ya untuk bisa menunjukkan si anak ini stand out gitu ya. Itu adalah dari pencapaian-pencapaian yang sudah dia buat. Dan salah satunya adalah dengan menang Olimpiade. Especially kalau Olimpiade itu dalam level internasional. Kayak Singapore Met Challenge itu kan sebenarnya hitungannya international competition ya. Dan kalau bisa dapat at least medal aja kayak bronze, silver, gold aja tuh udah jadi sesuatu yang plus point gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mandatory, kita bilang apa ya? Kita suggest
ya Bu. Kita suggest anak Bapak anak Ibu untuk ikut Olimpiade karena itu akan membantu profilnya untuk di stand out gitu. Menjawab ya Bu Yiska? Oke. Iya, semoga menjawab ya Ibu Yiska untuk pertanyaannya nih. Oke, next ada lagi nih Mr. Stefanus pertanyaan dari Ibu Kaisen ya. Bagaimana cara mendapatkan school scholarships dari universitas-universitas Ivy Leagues? Jadi ini lebih ke scholarship-nya gitu. Oke. Nah, kalau dari segi scholarship itu memang tergantung ya, Bapak Ibu. Biasanya memang mungkin ada scholarship yang diberikan dari kampus gitu kan. Ada yang merit based dan ada yang need based. Nah, ini memang setiap kampus tuh beda-beda ya. Tergantung scholarship yang diambil tuh seperti apa. Kalau misalnya need based biasanya kayak seingat saya tuh perlu ada kayak semacam financial statement yang harus disertakan lah gitu ya untuk menyertakan bahwa memang secara financial tuh memang tidak mampu gitu ya. Dan itu pun biasanya memang tidak tidak full gitu kan. Terus kalau merit base biasanya ya tadi ya secara profile ini biasanya daftarnya agak terpisah gitu ya dengan kampusnya gitu. Jadi nggak automatically considered. Walaupun ada beberapa kampus di negara-negara tertentu yang misalnya kayak mau scholarship nggak ditanyain gitu ibaratnya. Tapi kalau untuk Ivy League School yang ini kalau kita bicara di US ya Bapak Ibu, ini perlu apply lagi gitu. Dan cara mendapatkannya ya sudah pasti tergantung dari scholarship yang diambil gitu. Ada yang merit based atau apa namanya need based gitu ya. Tergantung nanti dari itu apa. Dari scholarshipnya itu persyaratannya apa ya nanti akan bergantung dari jenis scholarship apa yang diambil gitu. Oke. Iya, bagaimana Bapak atau Ibu Kaisen, apakah sudah cukup menjawab nih pertanyaannya? Hmm. Oke, iya. Terima kasih ya, Mr. Stefanus. Ya, Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mr. Darwin. Ini lebih ke ini ya, proses mentoringnya nih ya, nanti di Edukol gitu. oke. Kira-kira minimal kelasnya berapa, terus Hmm. berapa lama juga gitu kan mentoringnya. Oke. Ya, kalau untuk berapa lamanya sebenarnya tergantung ya Bapak Ibu. Kita ada paket yearly, ada paket ultimate. Kalau yearly berarti per tahun, kalau ultimate berarti dari awal pertama kali masuk sampai dengan nanti di kelas 12 apply apa namanya? Apply university-nya itu kita bantu gitu. Dan kalau mulai dari kapannya itu sebenarnya bisa dari kelas 7. Saya punya salah satu menti yang sebelumnya itu pas pertama kali masuk di kelas 7. Itu ada. Dan apakah tadi terlalu early? Sebenarnya enggak juga. Karena memang ya tadi dia jadi punya luxury of time untuk explore lebih jauh tentang uh, minat yang dia punya gitu. Ya, jadi ini sebenarnya nanti paketnya nanti mau yearly ataupun tidak itu kan tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu ya nanti ya. Jadi nanti kita bisa arrange initial consultation juga dengan Bapak untuk mengetahui kebutuhan Bapak seperti apa sehingga nanti kita bisa menyarankan paket yang bagus itu yang seperti apa gitu. Semoga menjawab ya Pak Darwin. Oke, terima kasih Mr. Stefanus. Next, ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Rusi. Ini apakah Eduol ada mentoring yang untuk masuk university di China nih, Sir? Iya, betul. Kita sebenarnya we are independent ya Bu ya. Jadi kita bisa ngebantu anak Ibu untuk masuk ke university di China. Cuma memang kalau udah kepikiran buat apply ke China, saran saya biasanya udah harus di ini nih siapin HSK-nya ya, HSK-nya ya. Karena itu jadi salah satu persyaratan juga kan ya untuk masuk ke kampus-kampus di China gitu. Oke, berarti belajar bahasa Mandarin itu penting banget ya, Sir ya? Betul, kalau mau masuk ke China ya. Ya. Oke, next dari Ibu Jovita, I want to ask how can I find and participate in community services? Tadi ya Oke. dari Eduol-nya. Oke, kalau kita di EduAll kita punya partner organizations. Jadi nanti selama mentoring itu kita bisa bantu untuk connect anak Bapak Ibu ke our partner organizations yang memang membutuhkan volunteer gitu ya. Cuma memang yang pasti adalah butuh komitmen ya Bapak Ibu ya. Kalau anaknya mau ikut volunteer, nanti kita bisa connect anak Bapak Ibu ke our partner organizations. Nanti paling butuh kayak submit CV gitu ya untuk apply dan pastikan secara komitmennya bisa dipenuhi begitu ya untuk jadi volunteer. Begitu. Oke, next ada dari Ibu Be Happy. Eduol, apakah untuk mentoringnya
untuk universitas Eduall mentoringnya ada di universitas untuk universitas di negara mana saja nih, Sir? Oke, kalau secara track record kita banyak di US, UK, Singapura, Australia, kemudian Jepang, Hong Kong, Kanada, dan waktu itu kayaknya seingat saya juga ada salah satu menti kita yang keterima juga di China gitu. Wow, oke. Berarti lumayan banyak juga ya opsi-opsi Iya, betul. negara-negaranya gitu ya Ya, yang mau dituju betul. gitu. Mm. Oke, next dari Ibu Wanti. Nah ini nih, Sir. Menurut Sir Stefanus gitu ya, untuk mendapatkan scholarship ke luar negeri, apakah lebih baik sekolah di kurikulum internasional atau regular juga bisa? Lebih baik di IB atau Cambridge? Oke, sebenarnya kalau masalah kurikulum itu tidak masalah, Bu. Karena saya pernah bantu salah satu anak yang kurikulum nasional itu ini kebetulan waktu itu pas dia apply karena nilainya bagus, itu dia di consider sebagai scholarship recipient waktu itu. Dia juga dapat scholarship-nya waktu itu, akhirnya dia ambilnya di University of Toronto dan dia nasional, Bu, kurikulumnya. Jadi poinnya sebenarnya lebih ke nggak masalah mau kurikulum manapun. Yang penting satu nilainya harus bagus dan kedua ya tadi ya Bu ya, balik lagi secara profile nih anaknya kebetulan memang anak saya yang keterima, salah satu menti saya yang keterima di University of Toronto dengan beasiswa itu dia juga punya beberapa activity yang menunjukkan minat dia di psikologi. Jadi kayak dia kebetulan mau ngambil psikologi juga. Dia ikut PMR selama 4 tahun, Bu. Dari kelas 9 sampai kelas 12. Itu dia ikut PMR. Dan dari situ dia belajar untuk kayak, oh ada ya orang-orang yang suka takut misalnya untuk donor darah gitu kan. Terus dia ceritain pengalaman itu. Dia ceritain pengalaman menenangkan orang yang cemas gitu ya ketika darahnya mau diambil. Nah, itu jadi satu hal yang unik gitu kan. Jarang-jarang nih ada anak remaja gitu ya. Dia ikut PMR dan kemudian bisa bisa memberikan dampak seperti itu gitu. Jadi intinya nggak masalah sih Bu, mau kurikulum manapun, mau dia nasional, IB ataupun Cambridge gitu. Oke, mungkin sebagai informasi tambahan juga ya, Ibu Wanti gitu. Jadi kan dari Tes Bakat Indonesia sendiri, foundernya adalah Miss Moni Christian gitu. Beliau juga sering banget Ibu untuk membedah kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia gitu kan. Dan banyak juga klien-klien yang me-reach out Tes Bakat Indonesia itu sebenarnya untuk mencari tahu anaknya ini cocoknya kurikulum apa gitu. Mungkin dari Miss Murni juga boleh menambahkan ya, Miss. Maksudnya kurikulum sekolah ini tuh sebenarnya apakah harus relevan banget sama perkuliahan gitu atau relevansinya seperti apa nih kalau untuk pemilihan kurikulum sekolah? Mm-mm. Oke, Mas Ade. Nah, kalau kurikulum seperti kata Kak Stefanus ya, semuanya tuh sebenarnya cuma kendaraannya aja kan ya. Jadi sebenarnya mau dari nasional, IB, Cambridge, Pearson, punya strength-nya masing-masing kan gitu ya. Cuma biasanya komitmennya sampai ke kelas 12 aja. Yang susah mungkin kalau pindah-pindah switching ya, Kak Stefanus ya. Karena Ya, kan biasanya cut off cut off untuk ujian nilai kenaikan SMP-nya gitu yang beda gitu ya sama kurikulum nasional sama ke Cambridge gitu. Jadi ya memang harus diperhitungkan matang-matang aja sih gitu untuk diambil secara panjangnya gitu ya. Dan biasanya tergantung negara yang mau dituju juga kan. Mungkin ada yang memang cenderung kalau Cambridge itu ke negara seperti UK, Australia gitu ya. Tapi kalau IB kan juga sudah diakui di seluruh dunia gitu. Nah, nanti kayaknya bisa dibahas for our next webinar mungkin kalau berminat lagi gitu Boleh ya. banget. Tapi meanwhile, Mom and Dad yang mau tahu itu bisa kunjungi aja halaman Instagram founder kami, Miss Monik, karena memang banyak pembahasan tentang perbandingan strengths and weaknesses dari kurikulum-kurikulum yang populer ya saat ini, internasional maupun nasional seperti itu. Dan kita ada webinarnya sendiri sih untuk itu. Ah, Betul. Oke, thank you Miss Murni untuk jawabannya. Ini saya juga bantu lampirkan Instagram founder kami ya, @monichristian, di mana beliau ini juga sering banget upload konten-konten, video-video yang membedah kurikulum gitu ya, kurikulum sekolah gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau sekarang masih mempertimbangkan kurikulum sekolah, boleh dicek terlebih dahulu gitu. Terus ada juga nih pertanyaan dari Bapak atau Ibu Distin, untuk domisili di Surabaya apa tetap bisa ikut mentoring Eduall nih, Mr. Stefanus? bisa karena sistem kita mentoringnya itu online juga, Bapak atau Ibu Distin ya. Jadi kalaupun misalnya domisilinya di Surabaya, nanti kita bisa atur waktu mentoringnya via Zoom gitu ya.
Jadi nggak masalah kalaupun dari Surabaya. Gitu. Oke, berarti aksesnya mudah ya, Mr. Iya, Stefanus, walaupun betul. tidak domisilinya di Jakarta gitu. Iya, Next, ada pertanyaan dari Ibu Grace. Anak saya sekarang grade 10 IGCSE, rencana akan ambil IB di grade 11. Sekarang sudah aktif ikut lomba-lomba seperti SMC, SMGF, ikut volunteer juga. Saya mau mempersiapkan anak saya untuk mendapatkan scholarship di Singapura, Australia, dan tetap apply ke universitas lainnya. Apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana Eduall mempersiapkannya? Karena saya tahu ini berat, iya, betul ya Bu ya? Dan iya, apa iya. ada trik khusus untuk anak saya gitu? Oke, tipsnya yang paling pertama tetap ya Bu, nilainya harus bagus. Jadi tolong dibantu anaknya dipertahankan prestasi akademiknya. Terus juga bagus Bu, udah mau apa ya, ikut-ikut kompetisi seperti SMC, SMGF itu juga pasti akan sangat membantu untuk secara profile. Nah, yang harus dipersiapkan lainnya itu adalah balik lagi ke reflection atas pengalaman yang dia eh, dari pengalaman yang sudah dia lalui gitu ya, ikut kompetisi. Mungkin juga bisa nanti kayak coba-coba bikin project sesuatu gitu ya yang sesuai dengan majornya dia. Dan dari situ dia akan perlu reflect nih, Bu. Perlu reflect sebenarnya apa sih yang membuat dia tertarik sama major. Misalnya kalau ini mungkin belum tahu jurusan anak ibu seperti apa, tapi dia perlu reflect nih. Sebenarnya apa sih yang membuat aku tertarik untuk ngambil major ini gitu. Terus misalnya kayak dalam proses dia mengikuti misalnya kompetisi atau mengerjakan proyek, itu pasti ada kesulitan. Nah, kesulitan apa yang kamu hadapi dan gimana cara ngatasinnya? Itu adalah pengalaman refleksi-refleksi yang dibutuhkan. Nah, sebagai mentor juga, mentor akan coba gali, Bu. Kita sebagai mentor, kita akan gali. Jadi sebenarnya kita kepoin gitu ya, kita kepoin anaknya ibu, kenapa kamu ngambil major ini? Apa sih yang menarik gitu kan? Terus kalau misalnya gagal, terus kamu gimana gitu kan? Jadi ya itu ya Bu ya, persiapannya ya pasti adalah kalau bisa ikut kompetisi lagi, oke. Tapi juga refleksi ya, refleksi dari pengalaman yang sudah dilalui gitu. Dan kita di Eduall ya tadi ya Bu, kita juga bisa bantu untuk mempersiapkan profilnya ya supaya nanti stand out dan dapat dikonsider lah gitu ya untuk scholarship gitu. Oke, thank you banget Mr. Stefanus. Bahkan tadi Mr. Stefanus pun mention ada harus reflecting lagi nih majors yang mau Iya, diambil gitu ya. betul. Mungkin relevansinya dengan tes bakat Indonesia nih Ibu Ibu Grace gitu. Jadi kalau mungkin anak ibu belum pernah ambil tes penjurusan gitu, itu sebenarnya kenapa tes penjurusan itu penting ya supaya nanti ketika dia pilih majors itu ya nggak cuma ikut-ikutan tren atau ikutan Betul. temen doang gitu kan, tapi kan juga memang harus disesuaikan sama potensi dirinya gitu ya. Ya, Apalagi kan tadi Mr. Stefanus juga mention ya kalau mau apply scholarship harus menaikkan nilai gitu. Sedangkan betul. cara untuk menaikkan nilai itu bagaimana kalau anaknya malah nggak minat gitu kan atau nggak terdorong secara internal untuk ngambil jurusan itu gitu kan. Ya. Mungkin dari Miss Murni mau ada tambahan Miss apa namanya gimana nih untuk Iya, meningkatkan prestasi gitu ya. setuju Mhm. sama Kak Stefanus, pasti salah satu faktor pertamanya kan lihat bagian potensi, itu juga nilai ya, berarti ya. Berarti kan ikut lomba-lomba internasional itu kan nunjukin prestasi yang ke arah skill. Tapi kalau passionnya ternyata nggak di situ, pasti nanti tidak tergambarkan lewat community service, activity, atau portfolio sosial lainnya ya, Sar ya. Karena nggak kelihatan making something yang breakthrough-nya yang benar-benar tuh didorong dari hati gitu kan ya, gitu. Pas wawancara juga biasanya nanti jadi kurang bisa menggambarkan, karena to be honest, pasti kalau university mikirnya gini, anak pintar di seluruh dunia tuh banyak gitu ya. Tapi yang benar-benar saya bisa kasih beasiswa buat di bidang ini, saya nggak nyari yang paling pintar aja, tapi yang punya plus-plusnya itu kan, yang as in bahwa personality-nya ready gitu ya, punya daya tahan stres yang baik, siap berkompetisi gitu ya, siap banting inilah Ya, gitu lah ya mentalnya, karena kita tahu dia betul. punya passion yang tinggi di sini untuk bikin impact ke community atau mungkin dibawa balik ke Indonesia. Kan Ya, sebenarnya itu. Dan itu ya mau di faking good aja cuma pura-pura punya passion ya nanti kan kelihatan ya gitu ya betul. biasanya Ya, setengah jalan Betul. bubar juga gitu ya. Nah, jadi saya rasa ya semuanya balik lagi dari step awalnya make sure bahwa bakat, minat, kepribadian anak sejalan sama options dan rencana studinya. Barulah nanti dipersiapkan secara strategik tadi dengan yang competition, portfolio dan yang lainnya itu. Itu follow up-nya gitu.
Oke, thank you Miss Murni untuk tambahannya ya. Nah, next ada dari Bapak Ari nih. Mungkin ini pertanyaannya nanti bisa dijawab oleh Miss Murni dan juga Mr. Stefanus gitu ya. Untuk Ibu Grace, anak saya kelas 12 bagus di math, coding, dan IPA, tapi jurusannya yang tertarik bisnis. Kalau hasil ngomong-ngomong lebih ke arah bisnis innovation, tapi bukan by test. Oh, oke. Berarti belum pernah ambil tes penjurusan ya, Pak ya? Nah, pilihan major dan ke depan mau kerja apa masih belum jelas juga. Gimana nih planningnya buat dia yang terbaik? Mungkin dari siapa dulu nih yang mau menjawab, Miss Murni atau Mr. Stefanus nih? Dari Miss Murni dulu Silakan. kali ya. Oke, boleh deh kalau Boleh. gitu. Thank you, Pak Stefanus. Untuk ibu atau bapak Ari ya, gitu. Kalau anak ibu udah di kelas 12, ini kan sebenarnya udah harus bikin decision yang cukup konsisten, komitmennya harus udah ada ya. Terlepas dia suka banyak hal. Kalau dari cerita ibu, berarti kan dia sebenarnya punya beberapa kebiasaan dan minat yang kayaknya cukup diverse gitu ya. Memang again saya setuju bahwa nggak semua anak yang jago math and coding ya harus ujung-ujungnya ngambilnya ya benar-benar computer science, nggak juga. Kalau dia suka ke arah business innovation dan memang punya jiwa entrepreneurship tinggi, skill-skill math dan codingnya itu nanti juga kepake, biasanya bisa diintegrasikan ya, gitu ya. Bagus banget Ibu udah banyak ngobrol sama anaknya, sharing gitu ya. Tapi boleh dikonfirmasi sekali lagi, mungkin lewat tes bakat minat, karena tujuannya supaya kita dapat data yang lebih objektif. Karena namanya interview, sometimes bisa juga leading ke arah subjectivity ya. Mungkin bagi anak Mm-mm. ini dia melihat bahwa tren ke arah business innovation ini sesuatu yang exposure-nya paling luas saat ini bagi dia gitu ya selama kelas 11 12 terus dia lihat juga mungkin kemarin tuh kakak kelasnya habis presentasi terus jadi dia berkobar-kobar gitu mau ngambil ikut kayak gitu kan. Nah, kita cuma perlu make sure aja bahwa passionnya di sana lebih kuat di mana itu nanti kelihatan biasanya di tes bakat bener nggak sih posisi passion tertinggi ada di bisnis, kedua di science, di math dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat yang truly lebih driving dia tuh ke arah scientificnya apa lebih ke arah creativity entrepreneurship-nya ya. Jadi itu jadi pertimbangan dia juga aja. Tapi ya punya nilai yang bagus di situ sih menurut saya bakal mendukung banget sih untuk ngambil ya bidang-bidang ya seperti itu yang diinginkan ya Bu. Jadi cuma mau make sure aja anaknya ngerti bahwa bisnis innovation nih nanti eh, mungkin secara aplikasinya ideal banget buat dia bagus. Tapi nanti dia di dalamnya seberapa portion belajar math dan science-nya siap nggak dia kalau kita bilang nanti jet lag gitu ya sebagai anak sains yang biasanya sedang belajar matematika and fisika full terus tiba-tiba topik bahasannya mungkin lebih ke application yang secara sosial dulu gitu ya walaupun ujung-ujungnya nanti ada math-nya nah itu kan sesuatu yang harus dicari tahu. Nah, nanti mungkin Kak Stefano bisa kasih steps yang lebih lanjutannya ya. Gimana supaya keputusannya bisa cepat diambil paling nggak dalam 3 bulan sekarang deh ya, Kak Stefanus ya, jangan lama-lama Ya, gitu ya. ya. Oke, aku nambahin juga dari Miss Murni ya tadi ya. Ya, kalau memang sebenarnya sudah ada keahlian di math, coding, dan IPA, sebenarnya memang eh, kalau kalau misalnya mau ngambil business innovation, ya tadi ya saya sempat bilang kan kalau tergantung ini perlu ada obrolan terkait kayak ke depannya tuh mau sebenarnya lingkungan seperti apa yang dia mau gitu ya. Apakah dia lebih nyaman bekerja yang independen gitu ya, independen yang berkaitan dengan matnya atau dia sebenarnya ada jiwa entrepreneurship-nya gitu. Dari sisi ibu atau Bapak Ari ngelihat nggak ada sisi entrepreneurship-nya itu gitu. Karena kan nanti kalau misalnya dia mau masuk ke jurusan-jurusan math coding IPA ini kan pasti akan sangat heavy banget sainsnya gitu. Dan apakah memang selama ini anak bapak atau ibu Ari itu benar-benar ahli di situ dan enjoy atau cuma sekedar ahli aja gitu kan? Nah itu yang tadi mungkin bisa dikonfirmasi lewat tes bakat gitu ya. Tapi intinya adalah perlu memang ada komunikasi lagi gitu ya Bapak Ibu terkait sebenarnya future-nya gimana gitu kan dan bagaimana pilihan major ini bisa membawa ke apa namanya ketujuan itu tuh menjadi sesuatu yang lebih tepat gitu ya. Karena tadi kayak saya bilang kalau mau jadi entrepreneur ada yang pakai jalur bisnis gitu ya. Maksudnya jalurnya ngambil bisnis major, ada yang ngambil jalurnya adalah develop produknya dulu. Develop produk misalnya tadi kalau ada suka math, coding, IPA misalnya bikin website, bikin produk, bikin app misalnya gitu ya. Terus kemudian belajar bisnisnya on the sides gitu. Jadi kayak kegiatan-kegiatan
community atau volunteering gitu ya, misalnya belajar bisnisnya dari situ gitu. Jadi perlu ada komunikasi itu ya Bu ya, terkait future-nya memang pengen seperti apa, baru dan mungkin kalau misalnya butuh konfirmasi tadi ya bisa lewat tes bakat Indonesia, sehingga nanti bisa dapat gambaran yang lebih jelas gitu. Itu dari aku. Iya, oke. Thank you, Mr. Stefanus dan Miss Murni untuk jawabannya. Semoga dari Mr. Ari jadi ada bayangan yang lebih konkret ya gitu. Bagaimana cara untuk planningnya nih buat anak gitu. Next ada dari Ibu Dulina. Siang anak saya sekarang ngambilnya kurikulum Cambridge dan rencana mau ke Ivy League Uni ambil jurusan Mechanical Engineering. Selama ini sudah ikut beberapa kompetisi math seperti SMC, SASMO, dan lain-lain. Selain itu ada tips lagi untuk bisa menguatkan profil anak saya selain tentu nilai yang bagus. Ada usul juga untuk jurusan engineering selain kompetisi math. Oke, ini dari Ibu Dulina juga pertanyaannya bisa dijawab oleh Miss Murni atau Mr. Stefanus ya, karena Ibu bertanya juga usul jurusan engineering selain kompetisi math gitu kan. Silakan boleh mungkin dari Mr. Stefanus dulu kali ya, Ya, yang lebih relevan untuk oke. profile building. Mm-mm. Oke, untuk menguatkan profil, kalau misalnya bisa bikin project, Bu, ini kan tadi tertariknya di mechanical engineering ya. Misalnya, nah ini ada salah satu student saya yang dia tertarik di data science dan dia bikin mechanical arms. Jadi waktu itu dia memang sempat kayak apa namanya, bikin mechanical arms, terus nanti dia bakal hadir juga di show apa namanya di acara STEM Plus Wonder Lab kita Bu. Nanti mungkin Ibu bisa lihat gitu ya nanti proyeknya seperti apa gitu kan. Nanti bisa ngobrol-ngobrol juga mungkin nanti dengan anaknya terkait inspirasi proyeknya seperti apa gitu. Eh, ya dan project. Jadi intinya adalah selain project juga misalnya community service yang dilakukan secara berkala dan kelihatan impact-nya gitu. Misalnya yang tadi salah satu contoh yang saya bilang tadi ada student saya yang mau ngambil psychology, dia ngajar digital literacy selama saya lupa waktu berapa bulan ya, tapi yang jelas beberapa bulan dan di situ dijelaskan juga sebenarnya dia udah ngajar berapa anak, kelas berapa, terus kemudian eh, materi-materi apa saja yang diajarkan gitu. Jadi itu kelihatan sebenarnya impact yang dia hasilkan dalam community service itu apa gitu. Nah, kemudian untuk jurusan engineering selain math ya, kalau saya mungkin ngelihatnya bisa ke data science atau statistics ya. Karena kalau engineering biasanya mungkin ada kaitannya dengan math atau physics gitu kan. Jadi mungkin bisa consider kayak statistics atau data science gitu. Nah, jadi oh ya sekedar nambahin juga. Jadi kalau misalnya Bu Dulina butuh ide apa atau anak Bu Dulina butuh ide untuk bikin proyek-proyek yang berkaitan dengan engineering, nanti datang aja Bu ke acara kita di STEM Plus Wonder Lab ya Bu, tanggal 30 Agustus di Kemayoran. Nanti infonya kita share lagi ya Bu ya kalau misalnya Ibu butuh inspirasi. Thank you. Iya, oke. Thank you, Mr. Stefanus. Dari Miss Murni ada tambahan? Kalau dari saya sih kayaknya mungkin lebih ke arah ini ya Bu ya. Maksudnya penerapannya yang lombanya nggak harus specifically tuh Olimpiknya tuh cuma math and science gitu ya. Tapi bisa juga cari lomba internasional yang cover misalnya bikin scientific paper gitu ya. Jadi ke arah journaling. Jadi itu juga udah di-appreciate banget kalau anak SMA tuh ternyata udah bisa mampu bikin jurnal ilmiah, terutama terkait dengan tema-tema engineering or mathematicals. Nah, kalau memang tadi kan Pak Stefanus juga banyak share bahwa sebaiknya sudah ada simple-simple project-nya gitu ya, portfolionya. Ya nggak tahu lah Bu, kalau anak zaman sekarang kan portfolionya biasanya suka di YouTube-YouTubein ya. Ya bikin di YouTube-YouTube simple lagi ngomongin mechanical engineering aja itu bisa jadi portfolio loh. Why not Betul. sih gitu Setuju, kan? setuju. Kenapa nggak yang simple aja gitu? Kalau memang nggak belum ketemu platform internasionalnya, dimulai ya daripada cuma sekedar bikin TikTok nggak jelas anak zaman sekarang kan ya ini bikin YouTube serius aja tentang bagaimana dia teaching jadi kan orang juga akan melihat atau nanti ini ya
yang scouting dari university ngeliat, ih dia passionate banget ya kalau ngomong dan ngajar Hmm. tentang mechanical engineering gitu kan ya, atau bahas topik-topik kayak gitu, that's also okay sih Bu gitu. Jadi skillnya nggak semuanya tuh di balik layar yang ngitung-ngitung-ngitung aja, tapi ya dari ability of speaking and delivering the topics-nya aja yang bikin orang lain bisa ikutan passionate about topik itu aja juga bagus. Jadi coba di first juga skillsnya nggak cuma secara hard skillsnya, tapi soft skill tadi ya, speaking, presenting gitu, itu juga oke. Ya nggak tahu kalau misalnya mungkin Eduol bisa fasilitasin anaknya untuk ikut semacam magang gitu ya. Kalau ada magang Mm-mm. yang memang dibuka buat anak SMA di industri yang related, dia coba-coba belajar dan magang di sana sambil nanti bikin result hasil magangnya apa ya, itu bakal useful banget juga sih untuk portfolionya. Oke. Oke, thank you banget Miss Murni untuk jawabannya. Jadi tidak hanya hard Mm-mm. skill saja, tapi juga soft skillnya harus dikembangkan juga ya, Bapak Ibu. Mm-mm. Oke, next ini ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Kaisan gitu ya. Untuk personal project, apakah yang harus bisa memberi impact ke community? Anaknya interest ke computer science atau AI specifically. Ya, sebaiknya sebaiknya yang memberi impact ya, Bapak atau Ibu Kaisen ya. Jadi balik lagi di dalam application tuh pasti akan ditanya. Misalnya, oh pernah bikin project, terus accomplishment-nya apa nih? Projectnya menggunakan bahasa apa, terus kemudian dipakai untuk apa? Itu memang sebaiknya ya memberikan impact ke community gitu. Eh, Bisa misalnya kayak waktu itu ada salah satu student saya yang bikin projectnya itu tentang AI translator untuk ngebantu teman-temannya yang dia waktu itu sekolah di sekolah internasional, jadi dia sama ada beberapa orang Korea katanya waktu itu, dan dia dan anak-anak Korea ini kesulitan untuk berbahasa Inggris. Jadi dia bantuin, dia bikin bikin project untuk nge-translate supaya ngebantu anak-anak Korea ini belajar bahasa Inggris. Nah, itu salah satu project yang mungkin berkaitan dengan AI atau coding gitu ya, yang ada impact-nya gitu. Oke, thank you jawabannya Mr. Stefanus. Dari Miss Murni mau ada tambahan juga? Oke, all good ya. Oke, sepertinya itu ya sesi tanya jawabnya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Oke. Oke, kalau tidak ada, mungkin aku sambil mau mengingatkan lagi nih ya, kalau dari webinar kali ini kita ada apa namanya special offer juga gitu, door prize ataupun giveaway gitu ya maksudnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan tes passionate dari Tes Bakat Indonesia dan juga one-on-one consultation dengan EduAll dengan cara follow Instagram kami, Tes Bakat Indonesia, TBI4Kids, EduAll Official, terus juga record ataupun foto gitu ya sesi webinar kali ini dan upload di Instastory, di tag ke kita, dan nanti pemenangnya akan diumumkan di hari Senin tanggal 28 Juli 2025 gitu. Jadi lusanya gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin itu dulu gitu ya sesi dari Tes Bakat Indonesia dan EduAll pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesinya, nanti kita akan ada sesi foto bersama dan setelah ini untuk semua peserta tentunya berhak mendapatkan juga voucher diskon dari Tes Bakat Indonesia dan juga penawaran-penawaran spesial lainnya dari EduAll gitu ya. Nanti akan kita lanjutkan gitu melalui WhatsApp ya jika ada yang mau ditanyakan. Oke. Oke, kalau begitu mungkin Bapak Ibu yang lagi bisa open cam boleh open cam dulu ya. Jadi kita bisa sama-sama foto bareng nih. Oke. Oke. Ya. eh, saya akan hitung Bapak Ibu sudah siap semua untuk sesi foto bersamanya. Oke, ini kita ada karena pesertanya lumayan banyak, jadi kita sampai ke dua kali ya, ada dua slide. Oke, di slide pertama dulu, satu, dua, tiga. Iya, oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan untuk sesi foto yang kedua, giliran yang kedua, ya. Satu, dua, tiga. Oke. Iya, terima kasih Bapak Ibu.
atas waktunya pada hari Sabtu ini. Semoga sesi yang kami berikan bermanfaat. Nanti kalau Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, masih mau konsultasi dengan Miss Murni atau Mr. Stefanus gitu ya, nanti boleh menghubungi PIC atau nomor kontak yang tertera di poster webinar kali ini gitu ya. Bisa berhubungan dengan saya juga nanti lebih lanjut gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Dan jangan lupa upload ke story ya, supaya Bapak Ibu menang giveaway-nya. Lumayan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya izin untuk menutup sesi kali ini ya, Bapak Ibu.